Selamat malam, Romoran Mani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali ya kita masih eh, selalu ya mengikuti ya Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti kelas Abhidhamma pada setiap Senin malam ini ya. Eh, Sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mendareskan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, kita masih melanjutkan pembahasan di bab 3. Malam ini adalah di part 8 di hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Ya, seperti biasa, eh, materi akan dibawakan oleh Romo Ruby. Ya, untuk layar dan waktu, saya silakan. Baik, terima kasih. Semuanya selamat malam. Sebelum kita berbincang dhamma, mari kita bersikap aja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini kita kembali melanjutkan tentang Hetu Sanggaha yang sebentar lagi selesai. Di sedikit lagi setelah itu kita akan memasuki tentang eh, eh, Pakinaka yang ketiga, yaitu Kicak Fungsi. Ya, izinkan saya menggunakan whiteboard. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Abhidhamma Sanggaha bab 3 ya, kalau kita lihat Abhidhamma bab 3 kan, bab 3 itu bab 3 Abhidhamma Sanggaha kita kan isinya adalah Pakinaka. Dan Pakinaka ini artinya adalah serba-serbi atau serba aneka lah ya. Kita masih ingat nggak bahwa pelajaran kita yang pertama ada dua ya. Sekarang kita nanti masuk ke tiga. Kita pernah belajar yang pertama adalah Wedana Sanggaha ya. Wedana Sanggaha itu salah nih Sanggaha. Sanggaha bicara tentang perasaan. Lalu yang kemarin kita pelajari Hetu Sanggaha. Bicara tentang akar. Gitu ya. Nanti ketiga kita akan bahas sebentar. Jadi kita akan lanjut sisanya bahwa kemarin kita sudah memasuki tentang cetasika. Ya, kita tahu cetasika itu ada, masih ingat nggak ada berapa akar cetasika? Ada yang satu, dua gitu kan kita pelajari kemarin ya. Ada satu, dua, tiga, lalu empat nggak ada ya, lima dan enam. Kita sudah bahas itu. Tapi kalau berdasarkan cetasikanya kita hitung berdasarkan Agahita Gahanaya gitu ya. Cetasika yang kita hitung tidak dihitung lagi. Tapi kalau cetasika dari apa namanya dari konsepnya yang lain bisa dihitung ulang, maka cetasika itu ada cetasika itu akarnya kalau dihitung dua tiga kali ya. Ada yang kemarin kita bahas adalah eka,
hetuka, cetasika gitu kan. Ini adalah di cetasika yang bersekutu. Cetasika yang bersekutu atau yang bersekutu itu mempunyai, boleh ya, mempunyai satu hetu gitu ya. Ingat nggak berapa jumlahnya? Kemarin kita bahas jumlahnya ada 20 cetak sika gitu ya. Masih ingat nggak 20 cetak sika itu apa? Yang pertama, kalau kita bahas di sini bahwa ini yang ini kan eka hetuka. Eka hetuka ada 20 cetak sika. Ya, kalau kita bicara pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitisa, manasikara, wirya, witaka, wirya, adimoka, eh, witaka, wicara, Pitaka adimoka, Wicara. wirya, gitu ya. Lalu moha, ahirika, anotapa, udaca, lobaditi, wicikica. Lalu ada aloba, ada dosa. Kita lihat nih akarnya ya. Ternyata akar daripada pasa, wedana, sanya, sanya, cetana, kagata, juwicin, sikara, juwicin, manasikara itu adalah akarnya adalah moha hetu. Ya, kalau dia memasuki semua cecita ya, tapi kalau nanti di wirya, kalau witakanya masuk ke dalam mahagata itu bukan lagi moha ya, tapi amoha. Jadi ini adalah semua adalah satu akar cetasika. Semuanya moha. Totalnya ada 20 cetasika. Ya, 20 cetasika. Yaitu pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwicina, manasikara, wirya, witaka, witaka, wicara, adimoka, wirya, semua akarnya adalah moha hetu. Dikategorikan sebagai moha hetu. Moha akarnya adalah loba atau dosa, tergantung dia beradaptasi. Ahirika adalah moha. Anotapa moha. Udaca moha. Loba moha. Dosa moha. Wicikica moha. Akar dari aloba adalah adosa. Akar dari akar dari adosa adalah ya sorry, ada akar dari ahirika adalah adosa. Akhir dari ahirika ada anotapa adalah oh sorry, hiri otapa aloba. Aloba ini adalah dosa ya. Nah, itunya akarnya Hmm. sadasati hiri otapa aloba adosa. Kalau Hmm. aloba adalah akarnya adalah adosa. Kalau aloba akarnya sorry. Ini kan adosa adalah akarnya aloba. Kalau di total semua ada 20 cetasika. Ya, ini masuk ke dalam nyamannya cetasika 13 dikurangi piti dan canda. Ya, ini ada kebetulan ada 11. Lalu ada ahirika. Ahirika cetasika. Ya, ini kalau kita lihat di sini nih ada 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 moha, ada ahirika, ada anotapa, ada udaca. Ada loba, ada diti, ada wicikica. Semua totalnya 20. Ini akarnya ya, teman-teman, ini akarnya. Itunya ini. Gambar ini bisa ditangkap enggak? Kemarin kan kita pernah belajar bahwa aloba di sini, ya aloba di sini, akarnya adalah A. Ketika aloba di sini muncul, maka di dalam aloba pasti ada adosa. Kalau kita berdana kan pasti dana yang kita lakukan kan karena kita tidak serakah dan juga tidak membenci gitu loh. Kalau di sini adalah adosa, ketika kita timbul meta, maka kita tidak timbul keserakahan. Yang timbul adalah eh, penghindaran diri dari keserakahan.
Ini adalah akarnya, masing-masing satu, semua totalnya adalah 13 ya. Kalau kita lihat nih, Eka Hetu Cetasika, totalnya ada 20 cetasika yang hanya memiliki satu akar. Ini nanti di chapter aja kali ya Pak, apa namanya, positionnya. Di chapter seperti ini nanti dikirim ke grup. Terus kita tinggal belajar Dwi Hetuka. Ya, Dwi Hetuka Cetasika. Jadi kita terima dulu. Nah, kalau kita belajar, berarti nanti kita akan tahu ya, bahwa cetasika yang 20 ini adalah eh, Pasa, Wedana, Sanya, 7 ya. 7, ini ada 6, tapi cuma ada 4 doang. Yang ini minus nih. Ini akarnya Moha, 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 Moha ya. Lalu yang ini nih. Yang ini tadi adalah Moha, Ahirika, Anotapa, Udaja. Nanti yang di sini loba, dosa, ya loba dosa dan wicikica. Oh, tinamida nggak usah nih. Dan wicikica. Ini, ini gini. Gitu ya. Saya pakai hitam aja akarnya. Ini teman-teman, ini yang apa akarnya? Kalau moha akarnya apa? Teman-teman. Kalau nggak loba, dosa ya. Ini moha, ini moha, ini moha. Ini moha, ini moha, ini moha. Lalu kita lihat nanti yang 7. Yang 7-nya adalah satu, ini kan sada sati, kiri otapa, itu kan, aloba, adosa, tata majatata. Nanti di sini ada 6 ya. Nah, akarnya di sini adalah, karena ini adalah aloba, maka jadi adosa. Kalau ini alo apa alo, adosa, maka jadi alo. Totalnya berapa? 10 bukan? Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, tepat ya 20 ya. Coba kita lihat, sama ya. Nah, sama enggak? Ya, sama ya. Sama ya. Ini adalah kotaknya ya, teman-teman ya. Ini kotaknya. Tadi kita manualnya ya. Yang kita manualnya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kita lanjutnya, maaf tadi saya ada bicara. Jadi kita sekarang berbicaranya adalah ini ya, ini cetasika yang Eka Hetuka. Gitu ya. Sekarang kita yang kedua nanti. Yang kedua adalah Dwi Hetuka nih ya. Dwi Hetuka. Dwi Hetuka cetasika.
Apa itu dua hetu ke cetasika? Cetasika yang mempunyai dua hetu. Ya, jadi dua hetu. Ada berapa? Kita lihat ya. Nah, teman-teman nanti kita lihat bahwa eh, semua, kan tadi kan kita hitungnya kan, kalau ini kan kita hitungnya bisa double ya. Bisa double. Kalau kita lihat cetasika yang memiliki dua hetu, di sini ada anyamannya cetasika 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 13. Ya, sekarang teman-teman sekalian, kalau kita lihat anyaman cetasika bersekutu dengan, dia bersekutunya dengan siapa nih teman-teman? Semua cetasika ini bersekutunya dengan siapa? Kalau kita kembalikan dengan cetasika. Ini kalau kita kembalikan, kan ini kan cita-cikanya nih. Kalau ke citanya dia bersekutu dengan siapa? Dengan loba, betul kan? Bisa kan dengan loba? Bisa bersekutu dengan dosa nggak? Bisa. Bisa bersekutu dengan apa? Dengan eh nyana Moha. wipayutang. Nyana wipa dua akar nih ya. Jadi kalau yang loba, teman-teman ada dua hetu kan? Loba itu kalau nggak dia loba plus apa? Moha. Moha kan begitu. Ya nggak? Kalau dosa apa? Dosa dengan Dosa sama moha. 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 Kalau nyanawi payetang dua akar apa jadinya? Kalau dua akar apa jadinya? Aloba plus A. Dosa. Kita lihat ya. Kita lihat yang dua akar. Ya. Nah, teman-teman kita lihat nih. Tuh. Kalau kita bicara bicara yang dua akar, dia bisa dengan loba moha, dosa moha, atau aloba dan adosa. Kalau dia bersekutu dengan ini kan dengan cita yang dua akar kan juga bisa muncul karena kan anyamannya cetasika ini kan bisa munculnya di semua karena warnanya hitam di semua apa? Di semua cita ya, di semua cita. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa untuk yang anyamannya cetasika yang pasa wedana sama 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 canda itu isinya adalah loba moha atau dosa moha atau aloba adosa ya di antara tiga ini. Tergantung cita mana yang tumbuh. Tapi dia tetap hitungannya adalah bisa bersekutu dengan dua dua hetu, gitu ya. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa dilihat. Jadi di dalamnya ini bisa apa? Bisa LM, DM, atau AL, AD gitu ya. Di dalam kotak ini bisa isinya apa aja? LM, LM itu apa? Loba moha, Moha. DM itu apa? Dosa moha. Dosa moha, atau AL plus AD. Semua sama nih. Semua isinya sama ya. D isinya dua akar. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat, yang berikutnya adalah bulatan yang merah.
Yang ini kan tadi kan udah punya satu akar kan? Ini kan satu akar kan? Yang belum adalah anotap, ahirika. Ahirika, anotapa, dan udaca. Ya, pertanyaannya dia bersekutu dengan siapa nih? Tadi kan kita tahu nih. Dia kali ini bersekutunya dengan siapa? Nanti ada dosa, ya. Dengan ini kalau kita bicara ahirika ketika dia munculnya. Ahirika ini kan bisa munculnya di loba dan di dosa, ya. Nah, teman-teman kita lihat bahwa dia bersekutunya dengan dua, dengan LM atau dengan DM, gitu ya. Ini nanti kita lihat. Nah, sekarang kalau yang ini, loba, ini di T mana ya? Di T mana itu di sini. Di T mana, gitu ya. Nanti di T mana itu bersekutunya dengan siapa? Loba dan moha. Ntar kita lihat ya. Lalu ini adalah ini loba, loba sorry. Ini salah ya. Di tim mana ini ya. Sorry, loba di tim mana ini loba ya. Loba ini loba ya. Dia bisa dengan loba dan moha atau loba dengan moha. Sekarang kita bicara Isa, Macaria, dan Kukuca. Isa, Macaria, Kukuca dia bersekutunya dengan siapa? Dosa dan moha. Dosa dan moha. Ntar kita lihat ya. Lalu Tinamida. Tinamida kemarin kita bicaranya apa? Tinamida itu isinya apa? Loba dosa Loba. moha. Kalau dia di loba, dia munculnya di loba, loba loba moha. Kalau dia muncul di dosa, dosa moha. Dosa. Kan dia kan bisa muncul di asangkarikang kan? Asangkarikang, sorry. Dia muncul di sasangkarikang yang loba maupun yang dosa ya. Nah, sekarang yang dicoba yang Sobana Cetasika. Satu-satu dulu ya teman-teman. Ini jadi isinya apa? Yang ini isinya apa? Biji kicanya belum Romo. Kan Wicikicet cuma satu, moha doang. Kan kita sedang bicara dua. Tadi kan sudah satu ya. Dia kan masuk dalam eka hetuka. Paham ya? Kita sedang bicara apa? Dui he. Akar. Iya, Ya, tadi kan udah di akar. sini, Pak. Tuh, Ya, ya, ya. Eka. Ya, Iya, iya. ini jadi masuk apa nih? Dia bisa, kalau dia bersekutu dengan, kalau dia bersekutu dengan loba, bisa, bisa ini sama ya. Bisa loba moha, bisa dosa moha, bisa apa lagi? Ini aja mainannya, ya. Loh, kalau yang dia merah nih, yang merah itu mainannya cuman apa? Kalau nggak loba moha dengan dosa moha. Kita lihat ya. Ini yang merah, satu-satu dulu kita lihat. Nih, kita lihat yang dua itu, Kak. Kita sedang bicara yang merah kan? Ahirika, Anotapa, Udaca, LM atau DM, gitu kan? LM atau DM, LM atau DM, LM atau DM. Kalau dia Isa, kalau dia di tim mana, ya LLM dan LM. Kalau Isa Macari Kukuca, AED, AD, AD. Ya, oh ini salah nih. Alo, iya betul. Aloba, Adosa. Aloba, Adosa ya. Hello, ini sekarang bukan bukan aloba. Ini sebenarnya salah nih ya. AD ini salah, maaf ya teman-teman, ini salah ya. Ya ini salah ya teman-teman. Ini adalah isinya ada DM ya mestinya ya. Tolong diganti ya DM ya. Bukan AD ya. Ini DM, DM ya. DM, DM ya. Maaf ya. Dosa itu isinya DM. Moha itu isinya DM. Karuna itu apa? Kekuca itu isinya DM, bukan AD, AD, AD bukan ya. Dia isinya adalah apa? DM, Dosa DM, moha. DM ya. Dinamida adalah bisa LM, bisa DM.
Begitu ya. Jelas ya teman-teman ya sekali lagi ya. Bisa dibayangkan ini adalah isinya adalah seperti ini. Lanjut. Kita bahas yang berikutnya. Sobana. Yang Sobana. Sobana semua nih kita lihat ya. Sobana semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini kan ada 16. 12 kan. Ya, ini bisa tiga. Bisa dua. Bisa satu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat Sobana Cetasika 25 ya. 25 ini teman-teman mana yang bersekutu dengan Nyanawi Payutang? Ketika dia bersekutu dengan Nyanawi Payutang, maka jadi jumlahnya berapa? Kalau dia bersekutu dengan Nyanawi Payutang, nah Nyanawi Payutang itu dua akar atau satu akar? Dua akar apa satu akar? Dua ya. Dua akar. Jadi isinya cuma apa? AL dan Loba adosa. Ade. AD. Tapi minus apa? Minus apa? AM. Amoha. Minus mana? Minus mana? Itu Panendria ya. Ini satu minus. Hmm. Ini kan tadi baru satu akar. Ini kan udah satu akar, betul nggak? Iya. Jadi di totalnya berapa ini? Ini totalnya kan satu 2 3 4 5. Ini kan kita hitung ya. Ini kan 13. Tuh kan? Ini berapa? 2 5 5 10. 13. 13 juga. Ini berapa? Dari 25 sisa berapa? 22. 22 ya. Gitu ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah kalau eh, kalau kita minusin dia ya, kita minusin dia dengan ADAL. Sekarang kalau ini, kalau dia aloba, aloba, ini jadi bersekutu dengan apa? Ini bersekutu dengan berapa? Pakai biru. Pakai birunya lebih mudah. Dia dua akar nih. Bersekutu dengan apa nih? Amoha adosa. Hmm? Ini juga bersekutu dengan dua. Aloba adosa. Ini A, AD, Aloba AM. Ini apa? AL, LAM. AM. Ini apa? ALAD. AL, AD. D. Ya. Tambah lagi berapa? Ini dua. Dua, dua, dua. Berapa jadinya? 6. Ini kan dua kan? Ya. Ini dua kan? Itu. Ini dua kan? Iya. 6. Totalnya berapa? 13. Terus tambah. 45. Nah, tambah berapa nih? 51. 2, 2, 3, 51. 4, 5, 6. 51 ya. 51. Cuma satu ya? Iya. Iya, 51. Cuma satu ya? Iya, Romo 51. 6. 6 tambah 22 berapa? 45. 28. 28. 28 tambah 10, 38. 38. 38. 28 tambah 13 10. berapa? 51. 28 tambah 13 berapa? 51. 41. Tambah 10. 51. Ini kan dua. Dosa. 2, 2, 2. Ntar ya kita lihat ini ya. Deh.
Ada yang kelebihan ya. Totalnya kan 48 nih. Totalnya kan mesti 48 nih, ya. 48 ini totalnya ada cita-cita 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata dia hitungnya hanya 25 saja nih. 25 kali, kalau ini 13, tambah 10, tambah 25. Jadi nggak hitungnya nggak 22 nih, satu aja berarti. Salahnya di sini. Salahnya di sini. Kan kita cuma bulatnya cuma satu kan? Iya. Betul nggak? Ini satu, satu, satu. Berapa totalnya? 13 tambah 10 tambah 22 tambah satu tambah satu tambah satu. Berapa totalnya? 48. 48 ya. Ya, Ada 48 cetasika yang memiliki berapa akar? 2 akar. 2 akar. Dua akar ya. Ya, Betul ya. Dua akar jadi 48. Ini totalnya ada 48 cetasika yang punya dua akar gitu ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah apa nih? T-hetuka cetasika. Yang kita lihat ada berapa nih? Ya, kalau dia bersekutu dengan tiga akar kan? Berarti kalau dengan sekutu tiga akar ini muncul semua nggak 13 ini? iya muncul semua. Muncul ya. Sampai cita sana karena Karena dia muncul dengan yang tiga akar ya. 13 muncul ya. Karena ini dihitung kembali ya. Betul nggak? Apa akarnya? Saya pakai biru. Akarnya gitu ya. Iya, dihitungkan. Ya. Terus yang merah kan nggak mungkin. Merah kan dua akar pasti ya, nggak mungkin tiga akar. Sekarang yang biru. Yang biru kalau dia tiga akar, yang merah saya silang. Nggak ada ya. Yang biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Ini kan. 12. Gitu ya. Kalau dia bersekutu dengan tiga akar, ada berapa? 22. Hmm? 22, Romo. Potong 3. 22 dari mana? Itu kan yang aloba adosa sama anindria kan itu 2 akar. Yang ini kan hanya dua akar ya, nggak bisa tiga akar Iya, ya. iya, Ini hanya bisa berapa akar? 2 akar. Dua akar. Jadi totalnya ada berapa? 22. Yang lain akarnya apa? Aloba, Satu. adosa, a, moha. Ini totalnya ada 13. Ini ada 22. Totalnya ada berapa? 35. 35. Jadi cetasika yang Tihetuka ada 35 cetasika. Gitu ya, karena minus spannya kan cuma dua akar ya, yaitu aloba dan a dosa. Kalau aloba Adosa. dengan dengan amoha, ya, a dosa dengan amoha, aloba dengan Aloba, aloba aloba adosa. dengan amoha, Adosa. ya. Totalnya 35. Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang pertanyaan begini. Kalau gitu kesimpulannya gimana?
Kesimpulan jadi bagaimana? Kalau kita berbicara akar, ya, kesimpulannya kita bisa garap satu. Kalau dia salah, itu, aku salah itu ya, jumlahnya ada berapa? Aku salah itu ada berapa? 22. 22 dari mana? Loba ada berapa? Lo, 12. loba ada 8. Iya, sorry, 8 ya. Semuanya Moha, 12. dosa ada berapa? 2. 2. Kalau moha akarnya ada berapa? Moha 1. 12. Karena kan loba 8 tambah dosa 2 tambah moha 2. Jadi berapa totalnya? 12. Ini dapat dari mana? Loba 8 plus dosa 2 plus moha 2. Totalnya jadi ada berapa? 22. 2. Clear ya? Clear ya teman-teman ya? Sekarang kalau dia ku salah itu. Ku salah itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa teman-teman? Ku salah itu yang mana sih? Yang warna biru. Ada berapa jumlah warna biru? Ada berapa jumlah warna biru? Ini 12. Masih ingat nggak sih? Ini berapa? 12. Ini 20. Dibalik aja. Warna merah ada berapa? Masih ingat nggak sih? 21. Merah ada berapa? 12. Masih ingat nggak sih? Ini cita nih. Iya, iya, iya. Tuh, lihat. Merah ada berapa? 12. 12. Biru ada berapa? Hitung. Biru ada berapa? 27. Biru, enggak, jangan yang Lokutara 8 aja. Oh, 5, 9, 27 ya. 21. Hah? Kloter 8 atau kloter 40. 8, 40. 21 kebalikannya. Coba dihitung biru ada berapa? Iya, 21. Ini 8, Hijau ada berapa hijau? 13, Wipaka ada berapa? 8. Yang biru nih Romo, 8. Wipaka ada berapa yang hijau Wipaka? Oh, Wipaka. Terus kiri 13. ada berapa? Ini ada Wipaka ini ada Masih ini kan 15. pelajaran yang kita sering suka kita. Ya kita Iya, pernah yang ngomong warna ini nih. Iya kan? hmm, yang warna hijau. Masih ingat gak sih? Merah aku salah ada berapa? 12. 12. Biru ada berapa? Aku salah ada berapa? Balik 21. Ya, Kiri ada berapa? Wipaka ada berapa? Sekarang Wipaka tuh 7 tambah 8 tambah 8 tambah 5 15. tambah 4 tambah 40. Tambah 20 berapa? 22. Wipaka yang warna hijau. Coba yuk. 20 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 15. Berapa? Berapa kira-kira? 32. Ini Wipaka nih. Ini kan 15 nih. Iya, 15 tambah 8. Berapa? 23. 23. Tambah 5 28. tambah 4 32. tambah 11 tambah 20. 52. Berapa? Berapa? 52. 52. 52. Kalau yang kiri ada berapa? 3
tambah 8, tambah 5, tambah 4 ada berapa? 3 tambah 8, tambah 5, dua tambah 4. puluh ya, Berapa? 20 ya. Ini kan 11. 11. Tambah 5, 20. iya 20. Ini harga mati yang harus kita hafal terus-menerus ya teman-teman. Nah nanti itu kan kepake terus. Ya ini kan saya pakai gini nih. Tuh. Wipaka itu jumlahnya ada berapa ya? Kita lihat. Ini tadi 52 ya? 52, betul kan? Dicita ya. Ya. Kita bisa dicita nih ya. Terus Iya. kalau kita bicara kiri ya, yang keempat. Kiria itu jumlahnya ada berapa? Ini berapa? 20 tadi ya? Gitu 20. ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Kalau kusalah itu, ini kusalah itu nih ya. Dia hampir sama dengan siapa? Dengan Wipaka. Sama ya, karena kan jumlahnya hampir sama dia. Kita lihat nih yang kusalah itu AL-nya, AL itu apa? Aloba. Nah, kita hitung ada 37. Adosanya ada 37. Aloba Amoha maaf ada berapa? 33. Totalnya berapa? 107. Ya, kusalah itu ada 107. Yang Wipaka, yang Wipaka nih. Ya, AL-nya ada 37 sama. AD-nya ada 37. AM-nya ada 33. Totalnya 107. 107. Yang kiri ya, AL-nya ada 17. Lalu AD-nya ada 17. Dan AM-nya ada 13. Totalnya berapa? 47. Ya ini 47. Kalau 47 tambah 107 tambah 107 tambah 22. Berapa jumlah hetu secara terinci? 47, 107, 107 sama 22 totalnya berapa? Saya pakai hitam. Ini tambah ini tambah ini tambah ini totalnya berapa jadinya? 283 Romo, Iya, Jadi ada dua. Jadi secara akar ada berapa? Akar itu. 283. Kalau perasaan ada berapa? 108 8. gitu ya. Kali ini ada berapa? 283. Akar di akar kesimpulannya adalah akar di aku salah ada 22. Akar di kusala ada 107. Akar di wipaka ada 107 dan akar kiri ada 47. Totalnya akar di cita ada 283. Begitu teman-teman. Ya, nanti kita lihat apakah program ini memang bisa kita lihat nggak programnya. Bentar. Hmm, kita keluarin dulu ya. Kita lihat di head di head cita coba kita lihat. Summary. Nih, kita belum masukin nih ya.
teman-teman nih. Nanti dimasukin ya teman-teman ya. Nih, di summary-nya ya. Aku salah loba ada berapa? Loba 8. Terus, kelihatan ya? Dosa dua, Tunggu dulu. dosa dua, moha dua, Dosa ada berapa? 2. Moha ada berapa? dua, 12. Sebenarnya mau 12 ya. Tadi kan moha ada 12 kan akarnya. Akar daripada moha ada berapa? 2. 12 nih. Ini ada teman-teman ini salah ini 12 ya. Tuh 8. Ya sorry 8. Sorry, kan tadi 22 kan? Ini iya, ada iya, berapa? Aku salah ada 22 kan? Ini Ya, salah ya, masih salah ya. Nanti tolong ingetin saya ya. Koefisien di ASP Korudi nanti rubah ya. Moha ada berapa ini totalnya? 2, 12, 12, 12 gitu ya. Di Kusala kita lihat. Kusala, Aloba ada berapa? 37. Mana aja 37? Nih, ya. Ini tuh, 37 tuh. Ya, ini AL semua. Ya, ini sama. Berapa? 37. Betul nggak? Sama ya. Ini ada berapa? iya, Tiga 17, puluh tiga. 37, Ya, betul ya. Ini juga sama nih. Berapa Loba? 37, Adosa, 37, Amoha. 33, Yang kiri ya, Aloba. 17. Adosa, 17. Amoha, 13 ya. Totalnya ada berapa? Jadi yang salah yang salah ini doang ya, yang salah ya. Teman-teman salah ini ya. Ini mesti berapa? 12, 12 gitu ya. Sama nggak dengan yang kita masukin nih? Sama yang kita masukin ya. sama, Loba 8, 12, dosa 2, moha ada 12 ya. 12, Ya totalnya 22. Ini 37, 37, 33, 107 ya. Tuh, jadi jumlah head to keseluruhan ada berapa? 283, 283. 3, Hmm. Ditulisin nggak nih buat lanjut ke Kicca? Dan saya lihat ini pelajaran head to telah selesai. Mau ditanya jawab dulu. Position di ya apa? Ci Cimut, si apa? Ci solusi. Kira-kira? Mungkin boleh sesi tanya jawab dulu, Romo, Ya, supaya coba kita. tidak terlalu pusing ya. Iya. Baik. Nah, ini udah langsung present. Silakan, Pak Rahmat. ya, nama budaya Nama Romo. budaya, ya. Ya, yang saya tahu kan kalau Abhidhamma itu dia pelajarannya tuh dari bab ke bab itu kan saling berkaitan ya Romo ya. Iya, kan dia presisi namanya Pak Rahmat. Iya, nah Bab yang satu, saya bab 1 dikuasai, nanti ditarik ke bab 2, ditarik ke bab 3, nanti ditarik ke bab 4 terus, makanya harus kuat. iya. Nah, pertanyaan saya ini kalau Hetu Sanggaha ini nanti keterkaitannya itu di topik yang mana kira-kira Romo? Terus gini Hetu Romo. Pacayo, Hetu Oh, Pacayo, Aramana Pacayo bab 8 nanti. oh. Ya, Ya terus terang aja ini bikin pusing nih pelajarannya nih Romo. iya. Maksudnya apakah ya kalau terpaksa dihafal ya dihafal, tapi apakah kita cukup berpegangan dengan tabel? Jadi ibaratnya kalau ujian mah kita open book aja gitu. Iyalah, ini kan yang penting mendapatkan pengertian bahwa Iya, setiap kali kita bicara loba keserakahan, ketika bicara keserakahan, ke akar dari keserakahan itu bisa aloba dan amoha. nah, Ya, tergantung itu pasti aloba itu akarnya 2 dia. Ketika iya, saya serakah, kenapa saya serakah? Saya serakah pasti
di dalamnya adalah ada keserakahan itu tadi yang namanya akarnya loba, dan serakah itu tidak bisa diri sendiri, dia adalah juga kondisinya siapa yang mengkondisikan si moha. Iya. Saya berani makan, saya berani makanan-makanan yang lezat itu di rumah makan karena kebodohan batin saya kan. Padahal makanan yang saya makan itu belum tentu juga menyehatkan tubuh saya loh gitu. Hmm. Jadi kita sekarang tahu ketika keserakahan, kemarin kan kita cuma belajarnya loba bulatan merah itu adalah dia berarti keserakahan. Keserakahan itu artinya melekat. Melekat itu berkondisi dia dengan apa dengan tanpa akar, apa dengan dorongan, dengan pandangan salah, dengan ajakan kan begitu kita bicarain. Nah, sekarang lebih Iya. presisi lagi ketika bulatan merah loba ini muncul, ya akarnya siapa sih gitu. Kemarin kan kita bicara loba itu kan dari sisi perasaan. Perasaannya apa ketika kita muncul loba? Oh, serak, somanasa, senang. Somanasa. Iya. Dan kita sekarang tahu bahwa ketika loba itu muncul, perasaan senang itu belum tentu baik kan? Mm-mm. Itu. Nah, sekarang kemarin kan sudah belajar perasaan. Sekarang belajar apa lagi? Loba kita lihat dari akarnya. Ketika keserakahan Iya. saya muncul, ternyata batin saya sedang diliputi oleh keserakahan dan Kebodohan kebodohan. batin. Begitu Pak Rahmat. Jadi sebenarnya tujuan kita hari ini belajar bulatan-bulatan hetu tadi untuk nanti pada saat muncul, pada saat meditasi, karena begini ya Pak Rahmat tadi guna ya. Kalau kita tidak bisa melihat akar, kesucian tidak bisa kita raih gitu loh. Karena Oh. nanti dia akan mendukung di sutta yang namanya Mula Pariyaya Sutta di dalam di dalam Majjhima Nikaya. Kalau Bapak tidak belajar Abhidhamma Tasanggaha, membedah suta yang namanya Mula Pariyaya Sutta, susahnya setengah mati loh. Hmm. Dulu saya belajar ngajar Mula Pariyaya Sutta di hadapan Sekolah Tinggi Agama Buddha. Saya susah sekali sebelum saya belajar Abhidhamma mengerti, memahami suta itu. Tapi Hmm. setelah kita belajar Abhidhamma, oh ternyata ringan sekali Mula Iya, Pariyaya. iya. Jadi sebenarnya semua dilihatnya dari akarnya, Pak. Karena Biar kerok. selama ini kan Mm-mm. Bapak dan saya sedang belajar. Bapak kan ngelihat orang mencuri kan lihat orang mencurinya, perbuatannya. Betul. Di Abhidhamma kan ketika orang mencuri, saya tidak lihat mencuri barangnya, tapi saya tahu bahwa orang tersebut sedang bermain, sedang menjalankan fungsinya adalah kesadaran keserakahan yang diliputi oleh moha gitu. Kan Iya, mencuri iya, kan iya. selama ini kan kita mengkategorikan mencuri itu kalau dia eh, ngambil barangnya sedikit. Kalau ngambil barangnya banyak namanya korupsi. Loh. Kalau dia ngambilnya lagi banyak lagi, mega korupsi. Itu istilah-istilah yang kita bangun. Pokoknya dia mencuri sedikit, mencuri banyak, mencuri besar, pasti dilandasi oleh akar, oleh sebab, oleh hetu. Apa akar dia mencuri, apa akar dia korupsi, apa akar dia mega korupsi, karena keserakahan dan diliputi oleh moha. Jadi melihatnya dari Iya. akarnya, bukan Jadi, dari perbuatannya. iya. Jadi idealnya kita bisa menghafal ya Romo. Paling enggak kita Bukan bisa menghafal, memahaminya ya. saya tidak minta Bapak menghafal. Karena kalau menghafal Bapak Memahaminya. dipahami aja dan Iya, iya, kan ini iya. kan sudah direkam di YouTube ya. Jadi selama didengerin nanti kan analisa kita yang bermain. Jadi kalau dihafal nanti enggak pemakaian saya kan Betul, betul. mengajarkan Abhidhamma sama Pak Rahmat dan teman-teman adalah bagaimana kita bisa menerapkan Abhidhamma Tasanggaha di dalam kehidupan kita sehari-hari kan gitu. Betul, betul, betul. Kalau dihafal nanti enggak dipahami susah juga ya Pak. Iya, iya, iya. Begitu Cuman Pak. bisa cuman bisa jawab pertanyaan tapi nggak ada Ya kan pengeterapannya ya. selama ini kan nggak ada PR kan dari saya. Betul, betul Ya. Romo. Ya, terima Kenapa kasih saya Romo. meminta di awal sama coach session ingat nggak pertemuan kita hari ini? Kita berbicaranya adalah bahwa Anda harus ngeprint cetasika cita dengan apa? Dengan warna-warni tadi kan supaya nanti Anda tulis tuh di sebelahnya. Oh ini akar, oh ini perasaan kan begitu. Betul nggak? Iya, 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 iya. Mm-mm. Ya, dengan sendiri lama-lama jadi inget ya Romo ya. Betul, ya. Iya, iya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, terima Ya, kasih menyemangatinya Romo. Terima kasih Romo. nggak apa-apa. Sama-sama kan kita punya kalangan mitra yang baik.
Harus semangat. Iya, iya. Iya. Baik, Romo. Iya. Selanjutnya di sini di kolom chat ada yang bertanya. Jadi Romo harga mati belajar hetu ini ya. Saya harus Kan saya sering ulang-ulang bilang kan, ini. saya kan sering bilang belajar abidama itu harus hafal mati. Nggak hafal mendingan mati. Nggak begitu. Pelan-pelan saja lah. Kan saya mencoba. Kalau udah tadi angka-angka gitu kan pusing. Coba nanti kan karena kita sudah direkam sama Coecision, coba lah diulang-ulang-ulang. Pasti dapat. Nanti kalau nggak dapat, tanyakan saja di forum ini besoknya juga boleh. Ya, gitu. Jadi akar itu nanti berartinya adalah semua yang kita lihat, perbuatan apapun, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lihat, kita melihatnya dengan akarnya, dengan sebabnya, bukan dengan actionnya gitu. Ya, Iya, iya. kalau kita sudah bisa memahami, oh dia berbuat baik, dia berdana kepada Bante, dana makan, bukan lagi perbuatan baik yang dana makanan apa gitu, tapi pasti dia melakukan perbuatan baik itu karena diakari atau didasari oleh akar yang namanya aloba dan adosa. Bisa saja dengan plus amo, begitu Pak Rahmat ya. Jadi bisa dibilang bisa dibilang hetu itu menimbulkan canda ya Romo ya. Loh kok jadi begitu sih lari Iya, pertanyaannya? dia kan biang keroknya jadi timbul hasrat untuk berbuat sesuatu menurut saya gitu. Enggak. Kita kan pernah belajar lagi nanti, kita ulang lagi pelajaran kita. Bisa nanti Bapak Rahmat tadi Guna harus lihat dulu dong sampai yoga dan sanggahanya. Kalau kita bicara hasrat canda itu munculnya di berapa sih gitu loh. Hmm. Ini gini nih ya. Ini kita kan pernah belajar begini. Nah, kita pernah belajar bab 2 kan? Iya, Tuh, kita kan pernah belajar bab 2. Ketika hasrat itu muncul, canda adalah hasrat. Kan ini kita pelajari nih betul. karakteristiknya nih. Untuk melakukan sesuatu, dia mencari objek. Dia Hmm. manifestasinya adalah kebutuhan akan objek. Sebab Hmm. terdekatnya adalah objek itu sendiri, seperti pengembara yang menemukan air. Nah, ketika kita menggunakan metode sanggaha, ternyata canda hanya bersekutu dengan akusara cita 10 saja. Dengan semua sobana cita. Minus ahituka cita. Jadi begitu. Jadi kita pahaminya tuh seperti itu tuh Pak. Kalau dia di ahituka dia nggak muncul. Tapi kalau di loba juga nggak muncul dia. Di moha ya. Tapi semua sobana cita dia muncul gitu. Makanya totalnya ada berapa? Lihat bawahnya berapa. 104, Iya, ini kan kita pernah pelajari itu di bab 2 101. enggak? Iya. Ini jadi ini ya penting nih gitu loh. Kita bicara sekarang kita bicara piti. Piti hanya muncul di 51 cita saja. Kenapa kita belajar bulatan-bulatan ini gitu loh Pak ya? Paham nggak Pak Rakal? Iya, iya, iya. Ya, gitu ya. Iya, 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 iya Romo. Terima kasih Romo. Ya, kalau ada lagi. Ya, Romo, ada saya mau tanya. Paham, Romo? Dia malam kok jadi. Iya, tadi di Kusala Cita, Kusala Hetu itu ada 21 cita ya ditulisnya. Iya, kan birunya jumlah birunya ada berapa sih? Di sini ada 37, Romo. Jumlah biru citanya ada berapa? Biru cita. Citanya ada 37. 8 tambah 5 tambah 4 tambah dua Iya, puluh. kalau sama yang 8 Lokutara Cita 8 berapa? Coba cita 8. Kalau udah sama ya, berarti 17. Ini kan 8 nih. 8 tambah 5 berapa? 13 tambah 4 17. Tambah 4 lagi nih. Iya, 17.
Ini empat. Nih. Tambah Ini 4. empat. Ini empat nih. Lokut maga cita empat. Arupa cita empat. Rupa cita empat. Sobana cita delapan. Berapa total? 8 tambah 21 lima. jadi. 21 kan? Ya, 8, 5, 4, Iya. 4. Itu ya. Oh, 21 kan? Betul oh nggak gitu. jadi? Hmm. Jadi ini kita lihat. Berarti harus dilihat dulu lingkarannya lagi, Romo. Saya nggak terlalu perhatikan tadi. Tadi hilang layarnya. Ini 21 kan? Tuh. Nih jadi gini. Sorry. Ini kan berapa? Ini kan 8. Nih, tuh 2, Belum muncul, Romo. 2, Share, share, 3, share screen-nya belum muncul, Romo. udah muncul. Lihat ini coba muncul nggak? Udah muncul Ya, belum? ini udah muncul. Udah. Ya, ini kan 8 itu yang saya keyboard itu. 8 kan? Oke, betul. 8. Iya, Tambah 5 kan? 13. iya, Tambah 4 kan? iya. Tambah 4 yang di sini nih. Tuh 2, 3, 4. Yang di sini nih. Oh, 4 yang di jana satu ya, Romo ya? Yang Lokutara Maga Maga Cita 4. Jadi 4 tambah 4 tambah 5 tambah 8 berapa? Oke. Iya, 21, Ya, Romo. kajian ya. Betul. Ya, oke. Iya, makasih, Romo. Oke, ada lagi. Apa masih ada yang ingin Hmm. bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh langsung di unmute atau mau diketik di kolom chat akan saya bantu untuk bacakan. Kita masih punya waktu kurang lebih ah, 25 menit ya. Nanti saya tambahin kalau sudah nggak ada pertanyaan. Ya, Oke. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Lanjut ya. Lumayan 25 menit ya. Ya, oke, kita tambahin lagi. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, pelajaran itu telah selesai. Ya, pelajaran itu telah selesai. Ini sudah selesai selesai. ya. Nah, kita lanjut. Saya kasih penghantar. Sekarang ini yang paling penting. Kica, Kita. sanggaha. Kica itu artinya fungsi. Oke. Saya ingin pelajaran ini harus dikuasai dengan baik. Kalau ini tidak dikuasai dengan baik, nanti bab 4 kita belajar Citawiti akan kedodoran. Oh iya. Jadi benar-benar harus dihafal. Ini penting banget nih Kica. Ya, gitu Iya, dulu ya. iya. Jadi biar teman-teman tahu nih Kica yang kita pelajari, Bah. Kita belum nanti bicara yang lain ya, kan ini kan Arah mana? masih ada 4, kan semuanya 5, 6 kan, 6. ya, tuh kan? Iya. Kita habis bicara Kica, nanti bicara yang lain ya. Belakangan lah itu ya, nanti ya. Kita beresin ini dulu nih. Itu ya. Nah, sekarang saya kasih penghantar dulu supaya nanti minggu depan teman-teman bisa belajar dengan mudah. Nah, teman-teman begini. Eh, ada yang namanya Janaka Kama. Kita belum belajar ya. Janaka Kama ini adalah penentu loh kita dilahirkan. Di mana kita dilahirkan. Kan fungsinya Janaka Kama adalah menentukan di mana kita Lahirkan. dilahirkan. Ini fungsi Kama pertama kali berbuah di momen Janaka Kama nih. Kita dilahirkan. Karena kita belajar Abhidhamma itu bukan mengamati makhluk lain, tapi mengamati diri kita. Sekarang saya tanya begini. Kan ada momen perjalanan kehidupan kita, setuju nggak nih?
Ini kan ada namanya Pati Sandi. Pati Sandi itu apa sih? Kesadaran awal ya. Pati Sandi Cita. Jadi Pati Sandi Cita itu adalah salah satu fungsi daripada cita. Fungsinya sebagai apa? Sebagai kelahiran, berlangsungnya kelahiran kembali ya, kelahiran kembali. Nah, next time kita tidak pernah tahu ya, di dalam Badakarya Sutta Sang Buddha kan mengatakan Ajewa Kicamatapang Kojanang Maranang Suwe. Apa arti dari cerita ini, dari bahasa Pali ini? Kata Sang Buddha, ayo kita sungguh-sungguh sadar diri karena esok hari ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Betul nggak teman-teman? Artinya, kenapa sih kita tidak boleh berbicara masa depan, nanti masa depan, kalau kamu bersama saya, kamu akan hidup bahagia. No, itu tidak pasti. Delusi namanya. Yang pasti di masa yang akan datang adalah apa? Marana, bahasa Pali, apa bahasa Sutta. Tapi kalau bahasa Abhidhamma apa namanya? Cu, cuti cita. Nah, cuti cita itu juga fungsi daripada cikica. Jadi fungsinya pertama adalah pati sandi, yang kedua fungsinya apa? Kematian, Cuti cita. cuti cita ya. Kita bilangnya meninggal dunia. Gitu kan? Istilah sekarang ya. Ini kan misteri Wah, nggak sih? Meninggal dunia itu misteri ya. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, kita kan belajar Abhidhamma ini kan ada yang, kalau saya boleh katakan, kita ada yang umurnya sacap, sicap, gocap, lapcap, kan begitu. Anggaplah kita ada di tengah-tengah ini. Ya, anggap kita sedang di tengah-tengah. Proses proses kita dari awal nih, ini kan dari titik awal ya. Nanti kita akan mengalami ke meninggal. Proses perjalanan nanti dari Pati Sandi ke cuti cuti ada proses namanya bawangga. Apa teman-teman? bawang Bawangga. Bawangga cita. cita. Proses ini namanya proses keberlanjutan. Proses keberlanjutan atau keberlangsungan. Proses ini upada titi bangga ya. Sekarang kan ini kan muncul lenyap, muncul lenyap, muncul apa, muncul berangsur lenyap. Jadi kayak yang disebut mati itu sebenarnya hanyalah bukan momen ini saja. Ini kita udah hidup mati lahir. Jadi kesadaran kita juga udah hidup mati lahir kan, gitu loh. Makanya jadi nanti pada saat kita akan belajar yang namanya Pati Sandi, Bawangga, Cuti cita. Cuti, masuk dalam kategori di bab 5 dia sebagai witi muta. Apa itu witi muta? Tidak ada jalan proses kesadarannya. Karena susah gitu nggak. Kalau kita sekarang dia kan tidak masuk dalam panca indera gitu. Maksudnya begini. Nanti teman-teman akan tahu. Memang proses kelahiran kembali itu ada cara, tapi apa ya tidak bisa dihitung dengan pasti gitu ya. Karena ketika kita bicara cuti kan, marana kan kalau mereka-mereka yang sudah mencapai arhat kan nggak mungkin terjadi kan gitu lah. Dia proses keberlangsungan karena ketika pati sandi langsung cuti, cuti langsung pati sandi begitu teman-teman. Karena pasti nanti ada padamnya gitu ya. Nah, sekarang kan kita nggak pernah tahu nih. Sekarang ada yang umur ini kan kita tidak dapat. Kita sekarang ada di sini. Di antara kita ada yang usianya mungkin 30, 20, 40 kan semua tergantung. Tapi perjalanan kehidupan kita sudah dimulai sejak kita Lahir. lahir. Ya.
di momen ini ya, di momen di mana orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Padahal di sini ada momen lagi nggak? Ada kehidupan Iya, lampau. di sini ada momen lagi nggak? Wah, kita nggak Ada. pernah tahu. Nanti ke depan pun kalau kita belum mencapai kesucian eh Sotapati Maga, kalau Sotapati masih ada 7 momen kalian lagi. Tapi kalau sudah arahat sudah habis cut off di sini kan begitu. Ya, Artinya sudah begitu panjang, sungguh panjang gitu kan. Kehidupan ini, siklus kehidupan ini, gitu kan? ya, Satu yojana terasa jauh bagi yang lelah, gitu kan? Itu ada lagunya ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa perjalanan kehidupan kita ini dari Pati Sandi menuju cuti kelahiran kematian, kita sedang menjalankan proses apa? Bawangga Cita. Nah, Anda tahu nanti kita kan belum belajar tentang duara pintu. Nanti kan duara pintu ini kita pelajari di sini kan. Jadi kita nanti kan bicara duara nih pintu nih. Ya, ini pintu kita belum pelajari. Ya, jadi kita bicara arah mana objek. Nah, belum kita pelajari ya. Nanti kalau yang jelas, pokoknya teman-teman nanti belajarnya begini. Bahwa sekarang ini seluruh proses kesadaran kita, ya, seluruh proses kesadaran kita, kehidupan kita saat ini sudah tidak, kan ini kan sudah tidak terhingga kan? Ya, kita ini di belakang sudah tidak terhingga. Ini tidak hingga terhingga. Yang akan datang gimana? ya tak terhingga kecuali arahat ya. Romo. Delu, delusi kita ya. Kalau kita bukan arahat, kita akan masih panjang. Ya, Kalau Sotapana 7 kali lahir, anak ya, Sakadagami lagi apa minimal tidak lahir 2 kali lagi di alam Kama Sugati, Anagami tidak dilahirkan di alam Kama Sugati, arahat sudah padam. Jadi ini kan delusi. Kalau kita masih belum mencapai kesucian kan kita hanya sebuah delusi aja kan. Kita nggak pernah tahu. Nah sekarang ini kan hidup kita kan. Teman-teman saya tanya nih, kehidupan ini selalu diliputi ya ditukar sama apa sih kehidupan kita hari ini? Ditukar apa? Oleh masalah atau problem. Betul nggak? ya. Kehidupan kita kan selalu diliputi oleh masalah, betul nggak? Kalau diliputi sama wijen namanya apa? Kue Maci, maco, ya. maco Kenapa sih kita diliputi oleh masalah? Karena hidup kita lebih banyak ngurusin lain, orang lain. Betul nggak? Kita masih ngurusin orang lain. lain. Teman-teman tahu nggak? Ini adalah perjalanan yang sudah kita, kalau kita ini berada di usia sekarang, berarti ada perjalanan kehidupan, gitu kan, yang sudah dilalui. Betul nggak teman-teman? Betul. Semua perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui, apa kata Sang Buddha apa? Tidak boleh apa? Disesali ya. Iya, menyesal. Saya dulu pernah waktu kecil pernah matahin apa namanya capung, sayap capung. Tapi saya tidak boleh menyesal, ya, karena mungkin di waktu saya kecil saya kan belum mengerti Dhamma, saya belum mengenal Dhamma, dan saya tidak boleh menyesali. Ketika saya menyesali berarti akan menjadi perbuatan itu menjadi apara-para cetana kan begitu, Ya, ya. Lalu kita masih punya sisa kehidupan loh, ya kan? Karena kadang-kadang kita tidak tahu nih marananya, cuti citanya kapan. Ini kan sisa kehidupan kita kan, sisa kehidupan kita nggak tahu nih berapa lama lagi nih. Makanya ada tradisi di Tionghoa, di Cina itu kan nggak boleh niup lilin kalau ulang tahun ya. Karena kalau niup lilin berarti memadamkan sumber kehidupan gitu. Kita kan kena gaya-gaya barat aja kan, niup lilin kan. Yang saya juga cukup heboh adalah kasihan juga ya sekarang. Ya saya lihat status ada beberapa rohaniawan-rohaniawan kita kan
umatnya terlalu memanjakan, ya bahkan seorang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi saja di perayaan ulang tahun sampai begitu banyak ya kue-kue. Hmm. Jadi kalau saya lihat, kalau ulang tahun kita ini everyday nggak, bukan teman-teman? Kita ini ulang tahun setiap Ya, hari loh. iya. Kalau tanggal lahir kita di tahun ini misalnya tanggal sekian, itu kan tanggal kelahiran kita yang sekarang. Betul nggak? Kelahiran kita yang sebelumnya kan kita tidak pernah tahu. Mungkin hampir tiap Oh hari ya, lu kita sudah lahir, betul nggak? iya iya iya. Lahir mati, lahir mati. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan pemahaman ini kepada umat kita, nanti kita punya persepsi bahwa oh tanggal sekian adalah ulang tahun saya dan harus dirayakan sebagai bentuk penghormatan. Padahal kita sedang meninggalkan kehidupan duniawi loh, ya nggak? Nah, karena itulah teman-teman sekalian, ini kan usia kita saat ini ya, usia kita saat ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman sekali lagi nanti di bab fungsi daripada kicak, ternyata dalam menjalankan proses kehidupan kita ini, kita hanya sedang menjalankan fungsinya saja. Saya menulis dengan warna lain, kita sedang menjalankan, kita sedang menjalankan fungsi atau kicak cita. Kita hanya memainkan peran fungsi daripada cita itu sendiri selama proses keberlangsungan itu berlangsung. Bahwa nggak cita ini terus berlangsung dari kita pati sandi, bahkan sebelum pati sandi di kehidupan ini sampai nanti kita tidak pernah terhingga. Dan proses jalanan kesadaran itu tidak pernah berhenti. Dia akan berhenti ketika kita memasuki niroda samapati. Atau kita akan memasuki eh Asalnya satu. parinibbana. Baru padam tuh proses proses bawangga cita ini. Nah, kenapa saya ingin menggambarkan ini kepada teman-teman? Karena nanti digambar jadi cerita ini kita bisa tahu bahwa kita sedang memainkan fungsi-fungsi ini. Cerita kehidupan kita yang sedang kita jalani ini kan seperti ini adanya. Kita berjuang mencari uang, kita berjuang mempertahankan kekayaan kita. Bahkan kita merasa kalau tidak punya uang menderita. Bahkan kalau toko kita sepi kita menderita. Bahkan kalau usaha kita sedang macet kita menderita. Padahal penderitaan itu muncul karena apa? Nggak mau menerima kenyataan. Bukan tidak menerima kenyataan, ya, ya Loba, lebih tepatnya apa kira-kira? Melekat. loba Karena ya kita wedana. meresponnya Oh, keadaan yang kita terima hari ini kita respon dengan cara yang salah. tidak bijaksana, betul nggak? Ketika toko kita sedang sepi, lalu kita bandingkan itu dengan masa lalu, menderita nggak kita? Iya, Ya, dengan toko tapi kalau sebelah ya Romo ya. tapi ketika toko kita sedang sepi, lalu kita berpikir untung ya toko sepi. Oh, untung Romo, karena saya bisa berbuat baik, saya bisa berdana, saya bisa latihan meditasi. Kalau tokonya rame, omsetnya besar, mau nggak kita meditasi? Ya Mau nggak sempat kita tutup toko? nggak. Itu pertanyaan. Jadi sekali lagi, ini cerita sekelumit yang ingin saya coba tawarkan, tapi nanti tidak sesederhana itu. Ini nanti di dalam proses ini nanti ada beberapa fungsi kicak yang bermain. Begitu Cilusi, nanti sekedar intermezzo saja. Ya, Menarik sekali ya Romo ya. iya. Baik, mungkin di sini ada yang mau bertanya Romo dari ada yang saya mau sedikit. tanya lagi, Romo. Oke, silakan Romo. Jadi, Iya. Kemarin saya sempat ada baca buku mengenai Born Again. Nah, di buku itu diceritakan gini, Romo. Ada katanya kesadaran waktu orang yang meninggal itu terpecah. Jadi dianggap si A ini
timbal lahir dari si B gitu ya. Cuma lucunya si B ini belum mati, tapi si A ini sudah lahir gitu. Dan bakat-bakatnya itu ada yang mirip dengan si B. Dan dikatakan bahwa kemungkinan bakatnya itu sudah duluan gitu datang gitu kepada si A. Padahal si B-nya belum meninggal, si A-nya sudah lahir duluan. Emang bisa begitu, Romo? Bisa kepencar gitu ya? Kalau menurut teori Abhidhamma nggak bisa tuh Pak John. Kita belum Gitu ya. belajar ya. Nanti kita belajar Maranasanya Witi itu adanya di bab bab 5, bab 4 terakhir yang kita bicara. Jadi kalau kita bicara yang namanya proses kelahiran kembali itu Pati Sandi, cita. Kan kalau kita lahir kan pasti di Sutta Pitaka nih kita lihat. Kita bicara di Sutta Pitaka dan di Abhidhamma. Apa yang membedakan kelahiran kembali di Sutta dan di Abhidhamma? Kalau kita bicara di Sutta Pitaka, di dalam Jiwaka Sutta dikatakan, kenapa kita bisa lahir kembali? Karena ada yang pertama, wanita dalam masa subur. Wanita dalam masa subur. Terjadi, Sutta bilang terjadi senggama. Lalu ada makhluk gandaba yang siap masuk ke rahim. Kita bicaranya di situ tuh di Sutta. Kalau Abhidhamma, Pati Sandi itu disebabkan karena ya banyak sekali nih faktornya nih. Kita bilangnya banyak sekali faktornya. Bisa karena Kama faktor ya. cuka, Oh, ya. cita, utu, kama, dan ahara. Ya, cita itu kesadaran. Kesadaran penyambung kembali ke lahir. Kita belum bicara itu. Utu itu temperatur, di mana nanti di minggu pertama, minggu kedua, baru nanti di 11 minggu baru jadikan apa makhluk gitu ya. Kama karena kekuatan faktor janaka kama. Yang membuat kama itu ada 9 nanti. 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti. 9 yang pasti itu adalah mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tubuh kita itu hasil dari kama. Laki-laki dan perempuan itu hasil dari kama. Lalu kita kehidupan ini, jiwit indria kita hasil dari kama. Terakhir yang namanya adayawatu, landasan hati itu juga hasil dari kama. Ada 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti. Lalu ternyata kita ini bisa lahir cacat dan tidak cacat. Tidak selain cita utuh kama juga karena kekuatan makanan yang di ibu makan. Saya dulu pernah ikut Yayasan Paramita. Yayasan Paramita itu adalah yayasan yang dikelola oleh Ibu Harta Timur Daya. Dulu kerjasama sama Buddha Seci, Yayasan Buddha Seci Paramita. Lalu akhirnya Yayasan Buddha Seci Paramita pecah, Seci bikin sendiri, lalu Paramita bikin sendiri. Makanya Yayasan Buddha Seci itu dimasukin oleh Ibu Hartati. Beliau punya jasa besar. Nah, kami baksos kemana-mana keliling daerah. Rata-rata saya ada di Bedah Minor, ikut Bedah Minor di satu kerjasama dengan Rumah Sakit Lapangan Angkatan Udara. Kebetulan saya sering membedah, saya kebetulan membantu relawan di bedah karena yang kita bedah itu biasanya rata-rata menggunakan anestesi ya, dibedah dapat dikasih obat supaya jadi orang tidak sadar. Ada yang anestesinya dengan lokal, ada yang menyeluruh. Kalau yang menyeluruh ketika dia operasi KB, tapi kalau yang lokal itu rata-rata adalah berbibir sumbing. Nah, bibir sumbing itu harus dioperasi 2 kali. Yang pertama bibir sumbing atas kita operasi,
Nanti setahun kemudian harus dioperasi lagi di bibir dalam karena kalau bibir dalamnya tidak dioperasi, suaranya tetap sengau. Dan yang boleh dilakukan oleh dokter ketika mengoperasi bibir sumbing, ketika bayi itu usianya sudah 9 bulan, dengan ketentuan berat badan yang cukup. Saya coba mengadakan penelitian, kenapa nih bayi ini sumbing ya? Rata-rata bukan karena bapaknya mancing. Yang terjadi pada saat bayi bibir sumbing karena ibunya kurang pengetahuan, dia sedang hamil datang bulannya terlambat. Sehingga makanan konsumsi yang dimakan oleh ibunya tidak cukup diserap oleh janin tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya mengalami bibir sumbing. Dan itu terjadi di daerah-daerah terpencil yang notabene mungkin akses informasinya tidak dapat. Dan rata-rata dari keluarga-keluarga yang prasejahtera. Kita tidak pernah menemukan mereka-mereka yang lahir bibir sumbing karena mereka yang sudah punya apa ya, punya gizi yang baik, ibu yang punya pengetahuan yang cukup. Jadi ternyata Pati Sandi Cita ini dipengaruhi oleh Cita, Utuk, Hama, dan Ahara. Beda nggak nih? Beda. Ya sangat beda. Jadi makanya nanti keterkaitan itu kita akan jelaskan, pertanyaan Pak Joni ini akan kita jelaskan pada saat kita belajar di bab 3 di fungsi kica dan di bab 4 serta di bab 4. Ya, jadi nanti kita nantikan saja ya Pak Joni. Pada saat nanti proses kelahiran kembali itu seperti apa proses kesadarannya, menjelang kematian nanti bagaimana proses kesadarannya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan nanti di bab 4 kita bisa belajar proses pencapaian kebudahan itu seperti apa. Kalau orang mencapai jana itu bagaimana? Kalau orang ngimpi itu bagaimana? Itu wah, ini di bab 4 dibuka tabirnya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku harus memahami fungsi kica yang kita pelajari minggu depan. Begitu ya Pak Jan? Baik, Romo. Ya. Tapi yang tadi mengenai bibir sumbing, ada biasanya orang mengatakan bahwa mungkin akibat karma lampaunya, Romo. Dia suka mancing. Ya itu tadi yang Apakah itu saya bisa? bilang. Yang tadi saya Iya, katakan Pak Jan, setelah saya melakukan bisa. survei, karena kan saya ikut bedah bibir sembing itu Iya. mungkin berapa tahun ya itu. Setahun itu bisa 4-5 kali. Keliling Indonesia itu saya. Ya, jadi Selain ahar, mungkin bisa karena masa lampaunya juga, Romo ya? kan tadi saya bilang 4 itu pengaruhnya Pak. Cuka. Iya. Jadi bukan hanya makanan kan cita, kama, utu, dan hara gitu ya. Iya. Cita, kama, utu, dan hara. 4 tadi ya Pak. Ya, Iya. Baik, Romo. Kasih, Romo. ya Pak Jan. Oke, di sini di kolom chat ada pertanyaan Hmm. Romo, saya izin bacakan. Romo, Ya, jadi bila seseorang yang lahir punya contoh bibir sumbing itu artinya seseorang tersebut lahir di kondisi yang memang aharanya kurang. tadi jadi 4 syarat tadi cita, utu, kama, dan hara. Kan ada 4 saya katakan tadi. Ya, dan Sang Buddha mengatakan begini, ketika tubuh sudah tidak lengkap, nanti kita bicara rupa di bab 6. Kalau kita mata, hidung, telinga, tubuh ini tidak lengkap, maka Sang Buddha mengibaratkan seperti kayu lapuk. Dan pasti kita dua, tanpa akar ahetuka, cita. Mereka yang lahir cacat sejak dalam kandungan, ahetuka cita. Susah nanti kalau mereka yang sudah lahir cacat rata-rata karena tanpa akar pasti dosa dan kebenciannya juga besar. Dan susah sekali untuk bisa mencapai konsentrasi yang baik. Begitu ya. Kita pernah belajar tuh. Dan di akhir duka cita kita pernah belajar kan. Nanti kita akan belajar fungsi fungsi kica. Nanti kita belajar di bab ini. Di pertemuan berikutnya. Ketika Pati Sandi dia di alam manusia, mana fungsinya? Di alam dewa, mana fungsinya? Di alam asanya sata, mana berfungsinya? Nanti kita kembali lagi ke 31 alam kehidupan. Jadi memang panjang ceritanya. Kalau kita bicara kica nanti akan lebih panjang dari cerita-cerita lain. Dari Wedana, dari Hetu, dari eh, dari Dwara, dari Aramana, dan dari Watu. Lebih banyaknya nanti kita bicara fungsi kica. Sabarin dulu ya. Ya. Baik, silakan Pak Rahmat. Romo di sini ada Pak Rahmat Daresen. Ya, ya sebenarnya Romo tadi juga udah nyinggung-nyinggung sih.
Jadi Romo kalau orang yang terlahir sumbing itu termasuk ahetuka ya Romo ya. Hmm. Pertanyaan saya, apakah mereka itu diterima untuk jadi anggota sangha Romo? Untuk Sangga Theravada Indonesia nggak diterima. Oh gitu ya. Ya, tapi untuk sangga yang lain saya tidak tahu. Karena misal contoh, saya punya teman, kebetulan dia lahir cacatnya bukan karena sejak dalam kandungan, tapi cacat karena terjadi kecelakaan. Itu teman baik sekali, teman baik saya, dan dia tidak diterima oleh Sangga Theravada Indonesia. Oh, Makanya dia pergi ke Thailand untuk ditabiskan jadi biku. Sempat lepas jubah bikunya dan sekarang masih jadi biku. Jadi walaupun dia cacat tidak dalam kandungan, di sangga tertentu tidak diterima. oke Tapi oke. di sangga yang lain diterima. Ya, Ya ya ya. Terima tergantung kasih tuan Romo. rumahnya. Baik. Ya terima kasih Romo. Iya, Romo, boleh tanya Romo? boleh. Untuk yang case ini juga saya menambahkan lagi. Tadi kan tergantung dari 4 hal cuka itu. Nah, salah satunya yang kalau dia ahetuka itu berdasarkan yang faktor kama. Dia terlahir cacat itu berdasarkan kamanya, makanya dia juga ahetuka gitu ya Romo ya. Tapi kan Mm-mm. bisa juga setelah usia kandungan sekian, yang tadi Romo bilang kecelakaan. Atau bisa juga faktor dia itu yang tadi kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi kan itu ahara Romo. Berarti kemungkinan tetap masih Dwi Hatuka bisa dong Romo. Nggak bisa juga, karena saya katakan tadi, dia sejak dalam kandungan apa sudah keluar kandungan? Eh, Masih di dalam kandungan. Nggak bisa. Kalau masih dalam kandungan nanti lahir sejak dalam kandungan dia apa namanya dia pasti dia masuk dalam kategori Aituka. Aituka ya. Jadi sekali lagi saya katakan tidak hanya sendiri dia bisa berdiri sendiri. Oh, kalau orang lahir cacat itu karena kekuatan karma. Nggak sesimpel itu. Kita bicara ada yang hubungan. Nanti kita akan belajar di bab 8 tentang pacaya, pacaya 24. Ketika karma pacayo itu muncul, karma pacayo nggak bisa muncul sendiri. Hmm. Kita kan selama ini berpikir, oh itu kalau orang bibir sumi karena karmanya saja. Enggak. Hentikan saja ya sampai bab 8. Sanggup nggak nih sampai bab 8? Sanggup Romo. Gitu. Ya, tapi kalau saya jelasin sekarang kasihan ntar nggak mudeng. Ya, Baik Romo, gitu terima ya. kasih Romo. Baik, baik, baik. Oke, Hmm. jadi bakal ikut terus ya, jangan absen Iya. gitu ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Satu Jadi ya pertanyaan lagi. biasakan nih untuk teman-teman abidama saya, biasakan yang disebut san kata dhamma dan asan kata dhamma. Pola pikirnya harus begitu. Kalau kita sudah belajar abidama, pola pikirnya ini san kata dhamma. Apa itu san kata dhamma? Cita-cita, cita cetasika Tertanda rupa pasti san usia. kata, gitu. Hanya nibbana yang asan kata, gitu ya. Apa itu san kata? Berkondisi. Kama tidak bisa berdiri sendiri, dia akan berkondisi dengan yang lain, gitu loh. Selalu begitu. Jangan lihat satu persoalan hanya dengan satu kondisi. Pasti ada kondisi-kondisi yang menyertainya, gitu ya. Biji mangga ditanam, berbuahnya mangga. Iya, semua agama mengajarkan itu. Tapi ketika biji mangga itu ditanam, dia akan tumbuh buah mangganya kan ada mangga yang manis, mangga yang super, mangga yang asam, mangga yang kecut, kan ada kan? Kenapa bisa dalam satu tangkai buah mangga itu kok bisa berbeda-beda rasanya? Tadi kan ada faktor-faktor yang menyertainya. Mungkin yang kecut yang karena dia tidak kena sinar matahari misalnya begitu. Kan bisa saja Kondisinya terjadi. Romo ya. Iya, harus ada kondisi-kondisi yang menyertai. Ingat ya, semua kelas teman-teman kalian yang minta abidama saya harusnya sekarang setelah kita belajar abidama kita harus memandang semua adalah sankata dhamma. Yang terjadi kita belajar sutta, belajar abidama di semua tempat tidak ditekankan pemahaman ini gitu loh. Ya, saya ingin mengajak semua sekali-sekali karena teman-teman ini seperti jadi diajarkan beranalisis gitu loh, seperti kita kuliah. Kita kan diajarkan secara akademisi. Jadi ketika kita melihat sesuatu, tidak bisa itu berdiri sendiri. Dia pasti ada faktor-faktor yang menyatu. Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi. Oh orang ini misalnya oh, orang ini mencuri. Oh nggak begitu.
Pencurian yang dilakukan oleh orang ini pasti ada faktor-faktor dan syarat kondisi yang berlaku. Nggak bisa sendiri. Karena itu waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kayak cerita si itu ya sih. Baik. Ya, Hmm. mungkin Mm-mm. cukup ya Romo ya. Cukup. Oke. Sudah lewat dari 7 menit. Oke, kita Ya. akan lanjut minggu depan ya Romo ya. Jadi Hmm. eh, teman-teman ingat kata Romo, kita mesti waspada ya. Waspada terhadap Baik. waspada terhadap meloba dosamu. Iya, Nah, itu iya. yang sangat sulit, kadang Ya, kadang terselubung ya Romo ya. iya, iya, iya. Oke, baik. Munculnya kilesa. Waspada terhadap munculnya kilesa, ya. Tapi Dan itu sulit kadang, ya Romo ya, ya, kadang dan nggak kadang tersadari ya. harus muncul yang namanya S3 ya. Sati setiap saat. Oke. Bukan es teler ya Romo ya. Ya. Oke, baik. Oke, kelas kita pada malam hari ini telah eh, selesai. Kita akan lanjutkan Senin depan. Seperti biasa, setelah kita melakukan pembelajaran ya, dan kita akan melakukan pelimpahan jasa ya. Kita akan berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, termasuk pada malam hari ini kita telah mempelajari Abhidhamma ya. Mari dengan sikap tangan Anjali kita akan sama-sama membacakan Parita Patidana. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa nyana nyani kata nime te sanca bagino hontu sata danta pak manaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasmi te buma catu yonika panceka catu wokara samsaranta bahwa bahwe nyatang ye pati danami anu dan tute sayang Ye cipang napa jananti dewa tesang niwedayung maya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino ke ma padan capa pontu te sasa si jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya akan kita tutup dengan nama kara kata dan tetap sikap tangan beranjali. Kita akan sama-sama membacakan nama kara kata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Namang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Ruby atas pembelajaran yang telah dibabarkan dan juga untuk Konsisten yang selalu memoderatori ya, memfasilitasi kita untuk bisa tetap mempelajari Abhidhamma. Juga terima kasih untuk Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang selalu setia mengikuti kelas Abhidhamma kita hingga saat ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekian Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Budaya. Sehat Anumodana selalu ya. Romo. Namanya Sehat Romo selalu Ruby, semua. Namo Ya, Buddhaya. sehat selalu Narada semuanya. juga Terima kasih Konsisten. Romo. Ya, Selamat sehat Terima selalu kasih ya. juga semuanya. teman-teman.
Sehat Sama-sama. selalu Sen, Rahmat. terima Malam. kasih. Ya, sama-sama semuanya. Izin live ya. Ya, Ya, makasih izin Romo, pamit. makasih. Ya, Ya, makasih Cilusi, makasih Ko Rahmat, Pak ya Soni, sama-sama Pak Coach Peter, Susen. dan teman-teman semua. Sampai ketemu minggu Ya, depan ya. Makasih. izin live ya. Ya, makasih semua, makasih.